Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di 4 Klip. Kali ini saya mau sharing 7 kebiasaan baik yang membuat hidup saya jadi lebih adem dan mudah dalam menghadapi masalah. Semoga 7 kebiasaan ini bisa menginspirasi teman-teman ya. The 7 Habits dari Dr. Stephen R. Covey. 7 kebiasaan baik ini bisa kita terapkan dalam hal apapun dalam kehidupan kita, baik itu dalam mengambil keputusan, saat kita sedang ada masalah, dalam pertemanan, keluarga, dan lainnya. Apalagi dalam berbisnis. Saya sendiri sudah mempraktekkan ini semenjak belajar itu sudah cukup lama dan sangat banyak manfaatnya yang saya dapatkan dari 7 kebiasaan baik ini. Yang pertama itu adalah be proactive. Yang dimaksud di sini be proactive adalah hindari mengeluh dan pikirkan apa yang bisa dilakukan. Contohnya seperti yang coba saya jelaskan dalam gambar ini. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita cuma ada 2 pilihan. Kalau kita naik satu level, artinya kita bisa menyelesaikan masalah itu dan naik ke level berikutnya yang lebih baik. Tapi kalau kita memilih untuk tidak proaktif, itu kita turun teman-teman ke level yang di bawah kita. Nah, kalau kita mau berpikir untuk proaktif, kita itu cuma perlu melakukan 4 hal ini, yaitu memikirkan solusi, lalu melakukan apa yang kita bisa, kemudian menyalahkan diri sendiri, dan berpikir positif untuk memperbaiki keadaan. Dengan 4 kombinasi ini, menurut saya, kita akan bisa jauh lebih baik dalam menghadapi masalah itu sendiri. Jadi kita perlu untuk stop mengeluh, stop menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, kemudian stop memperburuk keadaan. Nah, oleh karena itu dalam hal apapun kita harus bisa proaktif. Lalu yang kedua ada think with end in mind. Maksudnya di sini adalah pikirkan hasil akhirnya. Kita tuh mau memilih proses yang mana gitu ya. Semakin sulit mendapatkannya, maka semakin manis hasilnya. Nah, di sini saya menggambarkan perbedaan antara jangka panjang dan jangka pendek. Biasanya kita kalau masih muda nih dan belum tahu apa-apa soal dunia ini, kita tuh cenderung berpikir jangka pendek teman-teman. Karena biasanya yang jangka pendek tuh enak-enak. Kayak misal kita pengen malas-malasan dulu. Malas-malasan itu kan enak banget ya. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak mikirin apa-apa. Dalam jangka pendeknya tuh enak teman-teman. Tapi dalam jangka panjangnya itu sangat membuang waktu dan membuang kesempatan yang bisa kita perbuat pada waktu itu gitu teman-teman. Kalau jangka pendeknya itu bahagia atau bersenang-senang atau bermalas-malasan, itu jangka panjangnya kita bisa menderita loh teman-teman. Dan juga sebaliknya, ketika jangka pendeknya kita itu mau bersusah payah dahulu, menderita dahulu, kelihatan susah dahulu, maka jangka panjangnya itu nanti bisa bahagia teman-teman. Jadi setiap kita melakukan sesuatu ataupun mengambil keputusan, kita itu wajib untuk memikirkan jangka panjangnya, hasil akhirnya tuh seperti apa gitu ya. Kira-kira baik nggak untuk jangka panjang? Kalau baik cuma untuk jangka pendek tapi jangka panjangnya jelek, ya mending jangan diambil. Misalkan tujuannya adalah kebebasan finansial ya teman-teman. Nah, jadi kita itu bersusah-susah dulu di awal kayak investasi, nabung, gaya hidupnya sederhana, demi mencapai hasil akhir yang baik dan bahagia teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada put first thing first. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu pasti punya prioritas teman-teman. Nah, di sini pintar-pintarnya kita untuk mengatur prioritas itu sendiri. Jadi ketika kita mengambil keputusan atau menghadapi suatu masalah, bingung bagaimana cara menyelesaikannya, kita harus selalu ingat prioritas kita itu apa. Aku punya prioritas nih, aku harus duluin yang ini, yang lain aku tinggal dulu, seperti itu. Lanjut ke hal selanjutnya yaitu adalah win-win. Nah, di sini saya punya contoh 2 orang nih. 2 orang sedang, misalkan dalam rapat sedang berdiskusi gitu ya. Ada suatu masalah. Dan biasanya keputusan yang baik itu adalah keputusan yang kita tuh sama-sama win-win dengan orang lain. Jadi ketika si A sama si B ini ada masalah, pasti secara naluri manusiawi kita tuh selalu pengen menang sendiri. Selalu pengen kita yang bisa enak gitu ya. Kalau bisa nggak enaknya di orang lain aja gitu. Nah, pemikiran yang seperti itu tuh sebenarnya salah teman-teman. Karena secara tidak langsung ketika kita melakukan itu, orang lain juga merasakan loh teman-teman bahwa kita itu merugikannya. Otomatis dia akan tidak respect pada kita gitu ya. Makanya sebisa mungkin kalau kita ada suatu permasalahan, kita tuh harus ambil jalan tengahnya, harus menguntungkan satu sama lain. Jangan sampai berat sebelah.
Ketika kita win-win sama orang lain, otomatis orang itu juga akan respect sama kita ke depannya. Nah, di sini saya juga menuliskan sebagai pengingat, hati-hati dalam mengambil keputusan sebab segala kebaikan ataupun keburukan akan kembali kepada kita dalam wujud apapun, dan itu bisa saja berbeda, teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bekerja sama. Di sini saya mencontohkan ada 4 tipe orang yang berbeda-beda, di mana satu sama lain punya kelebihan dan kekurangan. Namanya manusia tuh nggak ada yang sempurna, teman-teman. Pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kalaupun terlihat sempurna, itu berarti kita belum tahu saja sisi negatifnya seperti apa. Nah, misalkan saja ada 4 jenis orang di sini dengan keahlian dan kekurangannya masing-masing. Ketika kita bekerja sama, yang terjadi adalah kita saling melengkapi satu sama lain. Meskipun di antara teman-teman kita, misalkan di antara 4 jenis ini ya teman-teman, itu ada yang nggak pinter ataupun nggak menarik secara fisik, bukan berarti orang nggak pinter itu nggak punya talenta ya teman-teman. Mungkin dia lemah secara logika atau kepintaran atau secara apa, tapi dia pasti punya nilai positif. Misalkan dia tuh pandai bergaul gitu ya. Ketika si B ini mau punya usaha dan pengen untuk bekerja sama, dia memandang si A ini sebagai bisa dijadiin brand ambassador nih karena dia tuh tinggi, cantik, dan pandai bergaul, seperti itu. Nah, kelemahannya si A seperti pengeluaran boros, pekerjaan tidak menentu, bisa ditutup sama kelebihannya si B. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi antara A, B, C, D ini semuanya saling melengkapi. Hanya saja di sini saya pernah menemukan masalah kalau misalkan kita bekerja sama itu, kita harus benar-benar satu visi misi, teman-teman. Meskipun kita berbeda-beda keahlian dan berbeda-beda kekurangan, kalau kita satu misi, itu tuh jalannya bisa berbarengan dan dimudahkan gitu. Jadi kita harus pandai juga menilai orang, ini orang satu visi misi nggak sama kita, bisa dipercaya nggak, bisa diandelin nggak. Nah, kemudian di poin berikutnya ada seek first to understand then to be understood. Maksudnya adalah berusaha mengerti orang lain daripada kitanya ingin dimengerti gitu. Jadi misalkan saja contohnya di sini, ketika kita berantem nih sama teman kita, yang satunya marah, yang satunya nangis sedih. Dua orang ini memandang hanya dari dirinya sendiri, teman-teman. Oh, misal gini, si A ini nggak ngerti ya salahnya di mana. Dia merasa nggak melakukan salah apa-apa. Nah, dia coba menyelami, dia mencoba berpikir menjadi si B gitu. Oh, mungkin si B ini kan dari tadi istirahat, dia tetap rapat nih, belum istirahat, terus aku udah bercandain aja tuh. Nah, dia kan mungkin lagi lapar, terus pengen makan tapi dari tadi nggak bisa makan gitu kan. Mungkin dia lagi lapar kali. Kadang soalnya orang marah itu ada macam-macam, teman-teman. Bisa aja dia tuh lagi kayak kegerahan gitu ya, teman-teman. Itu bisa jadi faktor orang marah. Kedua, orang itu lapar. Orang lapar itu cenderung tidak bisa konsentrasi, sehingga dia tuh ngomongnya ngaco sampai dia marah-marah. Nah, kemudian ada juga yang marah-marah mungkin punya darah tinggi, seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi orang marah, orang sedih, ataupun yang lainnya, kita itu harus bisa tahu nih, ini tuh waktunya aja nggak tepat atau sayanya yang salah, seperti itu. Nah, lalu kemudian yang terakhir itu ada sharpen the saw. Sharpen the saw ini adalah mengasah gergaji. Maksudnya apa nih, Kak? Mengasah gergaji. Yang dimaksud di sini itu adalah kalau kita mau melakukan sesuatu, kita tuh harus bisa seefektif mungkin. Misalkan ketika kita mau menebang pohon, tapi gergaji kita itu tumpul. Nah, otomatis waktu yang ada, misalkan kita punya 8 jam, lebih baik 7 jamnya itu kita pakai buat mengasah si gergajinya dulu, biar nanti tajam dan cepat selesai tuh nebang banyak pohonnya, daripada kita langsung memakai semuanya 8 jam itu tadi untuk langsung menebang dengan gergaji yang tumpul gitu, teman-teman. Ibaratnya ketika misalkan kita mau memulai bisnis, tapi kita nggak tahu apa-apa nih soal bisnis, belum pernah bisnis sebelumnya. Nah, lebih baik kita belajar dulu dari pengalaman orang lain, dari buku, dari internet. Kita kumpulin dulu tuh sebanyak mungkin informasi, pelajaran, resiko kegagalan, dan lain-lain. Jadi dalam kita menjalankan bisnis ke depannya itu bisa berjalan cukup lancar dan baik. Ya mungkin ada masalah sedikit, tapi nggak separah kalau kita trial error sendiri. Coba dong sharing di kolom komentar ya. Kira-kira pengalaman teman-teman tuh seperti apa yang sudah pernah dan sudah sering melakukan 7 kebiasaan baik ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe untuk dukung channel ini, dan jangan lupa juga untuk share, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.